kepada terdakwa tersebut. Oleh karena itu dengan pidana mati. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Putri Chandrawati dengan pidana penjara selama 20 tahun. Emosi, marah, geram, serta mengepalkan tangan, serta menangis tidak dapat mengerti mengapa korban Yosua Huta Barat yang notabene adalah Julian sendiri dapat melakukan perbuatan demikian rupa kepada saksi Putri Chandrawati dihubungkan dengan keterangan saksi Beni Ali dan Susanto Haris ketika berada di rumah Saguling sesaat setelah tertembaknya korban Yosua Huta Barat tanggal 8 Juli 2022 malam maupun saksi Arif Rahman pada tanggal 9 Juli 2022 di mana saksi Putri Chandrawati setiap memberikan keterangan diiringi dengan isak tangis yang mengakibatkan saksi Beni Ali maupun saksi Arif Rahman tersentuh tidak tahan melihat kondisi saksi Putri Chandrawati sehingga tidak melanjutkan meminta keterangan saksi Putri Chandrawati tersebut. Untuk itu tentulah pula ketika saksi Putri Chandrawati menceritakannya kepada saksi Ferdi Sambo, suaminya disertai isak tangis sedemikian rupa sehingga mengguncangkan saksi Ferdi Sambo dan menambah tekad saksi Ferdi Sambo menghabisi nyawa korban Yosua Huta Barat. Sehingga saksi Ferdi Sambo langsung memanggil saksi Ricky Rizal melalui AT agar menemui saksi Ferdi Sambo suami saksi Putri Chandrawati di lantai 3. Menimbang bahwa sebagaimana fakta persidangan ketika saksi Ricky Rizal menghadap Ferdi Sambo dan bertanya, ada apa di Magelang? Yang dijawab, tidak tahu. Selanjutnya saksi Ferdi Sambo dalam keadaan menangis menyampaikan kalau ibu telah dilecehkan oleh Joshua dan mengatakan akan panggil korban Yosua Huta Barat. Kamu backup saya, amankan saya kalau dia melawan. Kamu berani enggak tembak dia? Dijawab saksi, tidak berani Pak, karena saya enggak kuat mentalnya. Karena enggak kuat mentalnya Pak. Berhubung karena saksi Ricky Rizal enggak kuat mentalnya menembak korban Yosua Huta Barat, selanjutnya saksi Ferdi Sambo memerintahkan saksi Ricky Rizal memanggil saksi Richard Eliezer. Dan ketika saksi Richard Eliezer sudah naik ke lantai 3, bertemu dengan saksi Ferdi Sambo, selanjutnya menyuruh Richard Eliezer masuk ke dalam serta minta duduk di sofa, di mana ketika saksi Richard Eliezer sudah duduk, saksi Putri Chandrawati ikut duduk di samping saksi Ferdi Sambo. Menimbang bahwa selanjutnya pertanyaan yang sama diajukan oleh saksi Ferdi Sambo kepada Richard Eliezer tentang kejadian di belakang, yang dijawab, saya tidak tahu Pak. Setelah itu Ferdi Sambo menjelaskan kepada Richard Eliezer tentang kejadian di Magang, di mana korban Yosua Huta Barat telah melecehkan Ibu Putri. Kemudian saksi Ferdi Sambo menangis dan mengatakan pelecehan yang dilakukan Yosua Huta Barat terhadap Putri Chandrawati telah menghina harkat dan martabatnya. Untuk itu Ferdi Sambo mengatakan memang harus dikasih mati anak itu. Menimbang bahwa selanjutnya sambil mencondongkan badannya ke depan, saksi Ferdi Sambo mengatakan kepada saksi Richard Eliezer, nanti kamu yang menembak, saya akan jagain kamu. Karena kalau saya yang tembak, tidak ada yang bisa menjaga kita. Yang dijawab, siap komandan. Kemudian saksi Ferdi Sambo menceritakan skenario pembunuhan terhadap korban Yosua. Yosua melecehkan ibu. Kemudian ibu tiba-tiba berteriak. Selanjutnya saksi Richard Eliezer datang. Joshua kemudian menembak saksi Richard Eliezer. Dan saksi Richard Eliezer membalas menembak ke arah Joshua yang mengakibatkan korban Yosua Huta Barat meninggal dunia. Skenario tersebut disampaikan saksi Ferdi Sambo berulang-ulang dan saksi Ferdi Sambo berjanji kepada Richard Eliezer akan menjaga Richard Eliezer serta menyampaikan perampasan nyawa akan dilaksanakan di Duren 3 dan mengatakan jika ada yang bertanya dijawab dengan alasan akan melakukan isolasi mandiri. Menimbang bahwa Ferdi Sambo kemudian menanyakan senjata kepada Richard Eliezer yang dijawab, siap Pak, ada di samping saya. Selanjutnya saksi Ferdi Sambo memberikan kotak berisi peluru serta memerintahkan saksi menembak. Saksi menambah di magazin senjata Glock 17 nomor seri MP Y851 saksi Richard Eliezer. Setelah itu Ferdi Sambo menanyakan di mana senjata api milik Yosua Huta Barat. Yang dijawab ada di mobil Lexus LM. Atas perintah saksi Ferdi Sambo
Richard Eliezer turun dari lantai 3 mengambil senjata api HS milik korban Joshua dari dashboard mobil Lexus B1 Mah serta kembali ke lantai 3 menyerahkan kepada saksi Ferdi Sambo. Menimbang bahwa dengan alasan isolasi, saksi Putri Chandrawati turun dari lantai 3 ke lantai 1 Rumah Saguling dan memerintahkan Ricky Rizal sebagai pengemudi. Sedangkan Richard Eliezer ketika mendengar Putri Chandrawati turun dari lantai 3 kemudian menuju mobil B1 Mah bergabung dan duduk di jok belakang bersama terdakwa sehingga akhirnya seluruh yang berangkat dari Magelang yakni Ricky Rizal, Richard Eliezer, terdakwa dan Putri Chandrawati, korban Joshua ikut ke rumah Duren 3 berada dalam satu mobil Lexus B1 Mah ke rumah dinas Duren 3 yang justru bertolak belakang dengan keterangan Putri Chandrawati mengatakan tidak menghendaki dalam satu mobil dengan korban Joshua Huta Barat. Menimbang bahwa kalaulah sudah merupakan kebiasaan keluarga Putri Chandrawati serta rombongan yang mengikutinya jika datang dari luar kota harus isolasi, faktanya Susi justru tidur dan tidak ikut berangkat. Untuk itu, alasan Putri Chandrawati isolasi hanyalah alasan semata dan Putri Chandrawati sebagai alasan semata dari Putri Chandrawati sebagai upaya mengarahkan dan memastikan korban Joshua Huta Barat ikut berangkat ke rumah Duren 3 agar apa yang telah disampaikan Ferdi Sambo kepada saksi terdakwa Ricky Rizal maupun Richard Eliezer yang dihadiri Putri Chandrawati terlaksana, yaitu untuk menghilangkan nyawa korban Joshua Huta Barat. Menimbang bahwa ternyata benar akhirnya terdakwa Ricky Rizal, Richard Eliezer, Joshua Huta Barat, saksi Putri Chandrawati sampai di rumah dinas Duren 3. Beberapa waktu kemudian Ferdi Sambo tiba sementara Putri Chandrawati sudah berada dalam kamar. Ferdi Sambo memerintahkan terdakwa memanggil Ricky Rizal dan korban Joshua Huta Barat. Sedangkan Richard Eliezer atas perintah Ferdi Sambo telah mengokang senjata Glock 17 miliknya. Kemudian setelah korban Joshua Huta Barat masuk oleh saksi Ferdi Sambo dipegang leher belakangnya serta didorong tubuhnya ke depan serta memerintahkan jongkok. Korban yang merasa tidak tahu masalahnya mengatakan ada apa ini sambil kedua tangannya diangkat. Tetapi Ferdi Sambo berteriak, "Woi kau tembak cepat, cepat kau tembak." Sehingga Richard Eliezer menembak 3 sampai dengan 4 kali senjatanya yang antara lain mengenai dada, bahwa atas tembakan itu badan korban Joshua Huta Barat oleng dan jatuh tertelungkup. Selanjutnya Ferdi Sambo telah juga maju ke depan dan menembak senjata Glock miliknya ke arah kepala bagian belakang korban Joshua Huta Barat. Menimbang bahwa dari rangkaian keterlibatan terdakwa di atas yang dimulai kejadian di Magelang, mengancam korban, mengejar korban dengan pisau dapur, membawa pisau tersebut ke Saguling hingga ke Duren 3, bertemu dengan saksi Ferdi Sambo di lantai 3 ikut isolasi ke Duren 3 padahal tidak ikut PCR. Sampai di Duren 3 tanpa dikomando setelah mendapat laporan dari Kodir bahwa rumah Duren 3 telah bersih, menutup pintu rumah bagian depan supaya suara kegaduhan atau tembakan tidak terlalu terdengar dalam kurung, padahal tugas untuk menutup pintu itu adalah tugasnya saksi Kodir. Menutup akses jalan keluar di depan supaya korban Joshua Huta Barat terisolasi dan tidak bisa melarikan diri. Naik ke lantai 2, menutup pintu balkon pada saat matahari masih terang. Ikut membawa korban Joshua ke tempat penembakan dan berdiri di barisan kedua bersama dengan Ricky Rizal di belakang saksi Ferdi Sambo dan Richard Eliezer. Akhirnya Richard Eliezer dan Ferdi Sambo telah menembakkan senjatanya yang antara lain ke arah bagian dada serta bagian kepala belakang yang merupakan daerah vital pendukung kehidupan seseorang, mencerminkan sikap batin terdakwa tidak lain dan tidak bukan bahwa terdakwa telah menghendaki serta mengetahui sekaligus menunjukkan adanya kesengajaan khusus sebagai maksud untuk menghilangkan nyawa korban Joshua Huta Barat di rumah dinas Duren 3 nomor 46. Menimbang bahwa dari uraian pertimbangan tersebut di atas, majelis hakim berpendapat unsur kedua dengan sengaja telah terbukti secara hukum.
unsur dengan rencana terlebih dahulu. Menimbang bahwa apa yang dimaksud dengan rencana terlebih dahulu dalam memori Vantulasing adalah penunjukan atau pendeskripsian adanya suatu saat tertentu untuk menimbang dengan tenang. Menimbang bahwa dari berbagai pendapat ahli dapat disimpulkan, di samping yang utama berencana menekankan adanya tenggat waktu antara timbulnya maksud serta pelaksanaannya. Dalam tenggat waktu inilah pelaku dapat mempertimbangkan dengan tenang yang ditunjukkan adanya kesempatan berpikir pelaku dengan cara bagaimana agar maksud tujuan dapat dilaksanakan, termasuk segala upaya yang dilakukan dalam rangka penyesatan, pengaburan fakta, serta adanya kesempatan untuk membatalkan akan tetapi tidak dilakukan. Menimbang bahwa sebagaimana telah diperoleh fakta bahwa bermula kejadian di Magelang pada hari Kamis tanggal 7 Juli 2022 sekitar pukul 18 WIB di rumah saksi Putri Chandrawati di Perum Cempaka telah terjadi keributan antara terdakwa dengan korban Yosua Huta Barat karena terdakwa melihat korban Yosua Huta Barat hendak naik ke atas. Terdakwa selanjutnya mengejar korban Yosua Huta Barat yang lari ke garasi melalui pintu dapur. Dan saat melewati dapur, terdakwa melihat pisau dapur mengambilnya dan selanjutnya mengejar korban Yosua sampai garasi. Kemudian terdakwa kembali ke lantai 2 menolong saksi Putri Chandrawati bersama Susi. Selanjutnya Putri Chandrawati menelpon Richard Eliezer yang sedang di luar rumah bersama-sama dengan Ricky Rijal supaya pulang ke rumah karena adanya keributan antara terdakwa dengan korban Yosua Huta Barat. Selanjutnya Putri Chandrawati memerintahkan Ricky Rijal untuk memanggil korban Yosua Huta Barat untuk menemui Putri Chandrawati di kamarnya. Namun Ricky Rijal yang sudah mengetahui keributan antara korban Yosua Huta Barat dengan terdakwa, di mana terdakwa mengejar korban Yosua Huta Barat dengan membawa pisau, terlebih dahulu mengamankan senjata korban Yosua Huta Barat yang berada di kamar ajudan lantai 1. Hal ini juga diketahui Richard Eliezer. Senjata milik korban Yosua jenis HR dan senjata laras panjang Steyr diamankan di lantai 2 di kamar Tri Brata Sambo. Terdakwa mengatakan kepada Putri Chandrawati supaya melaporkan kejadian tersebut kepada saksi Ferdi Sambo dengan mengatakan supaya jangan sampai ada duri dalam rumah tangga. Hal mana jika dihubungkan dengan keterangan saksi Pera Simanjuntak dalam keterangannya sewaktu berkomunikasi melalui telepon dengan saksi korban Yosua Huta Barat bahwa korban Yosua Huta Barat menyatakan dirinya dituduh membuat saksi Putri Chandrawati sakit. Terus korban bercerita lebih lanjut bahwa skuad di sini dalam kurung Magelang mengancam korban Yosua Huta Barat, di mana saat itu korban Huta Barat sangat ketakutan sehingga suaranya berbisik-bisik saat berkomunikasi. Saat ditanya lebih lanjut diancam bagaimana, korban Yosua Huta Barat menerangkan bahwa jika dirinya berani naik ke atas maka akan dibunuh oleh siapa? Oleh skuad di sini. Artinya skuad di Magelang. Menimbang bahwa dari uraian tersebut di atas, maka majelis hakim berpendapat bahwa yang dimaksud oleh terdakwa sebagai duri dalam rumah tangga tersebut adalah korban Yosua Huta Barat yang akan mereka dalam kurung skuad di Magelang bunuh jika naik ke atas. Siapa-siapa saja skuad di Magelang adalah antara lain saksi Ricky Rijal dan terdakwa yang telah ditugaskan untuk menetap di Magelang. Terdakwa bertugas untuk mengurus keperluan anak saksi Ferdi Sambo. Menimbang bahwa setelah saksi Putri Chandrawati melaporkan kejadian tersebut kepada Ferdi Sambo dengan Putri Chandrawati sepakat supaya besok harinya pulang ke Jakarta. Padahal seharusnya masih berada di Magelang. Ikut pula ke Jakarta adalah terdakwa yang mengemudikan mobil, Putri Chandrawati, Ricky Rijal, dan Susi. Sementara di mobil yang lain adalah korban Yosua Huta Barat dan Ricky Rijal yang mengemudikan mobil, di mana dalam perjalanan pulang tersebut terdakwa juga membawa pisau yang digunakan untuk mengejar korban Yosua Huta Barat yang dimasukkan ke dalam tas selempang untuk berjaga-jaga, mana tahu korban Yosua Huta Barat melakukan perlawanan akibat keributan yang terjadi sebelum di Magelang. Sampai di rest area, Ricky Rijal dan korban Yosua Huta Barat berhenti untuk buang air kecil.
Menimbang sebagaimana keterangan Putri Chandrawati, korban Joshua adalah ajudan yang diperbantukan untuk mendampingi saksi Putri Chandrawati karena dikedudukan Putri Chandrawati sebagai bendahara umum Bayangkari Pusat. Kenyataannya korban Joshua Huta Barat tidak hanya diperbantukan kepada Putri Chandrawati sebagai bendahara umum Bayangkari, akan tetapi berdasarkan keterangan Ricky Rijal, Richard Eliezer dan Susi, dan saksi Kodir, saksi Daden, Ajan Romer, korban Joshua Huta Barat juga bertugas mengatur segala sesuatu keperluan keluarga Putri Chandrawati di Rumah Saguling dan di Rumah Duren 3. Dan korban Joshua Huta Barat dikenal oleh para saksi sebagai Karungga dalam kurung kepala rumah tangga. Menimbang bahwa dari fakta-fakta yang terungkap di persidangan ternyata korban Joshua Huta Barat sebagai Karungga diperbantukan sebagai ajudan saksi Putri Chandrawati mulai dari Magelang yang dikejar oleh terdakwa dengan pisau, kelihatan sekali korban Joshua Huta Barat sudah pasrah mengikuti apa yang Putri Chandrawati CS lakukan tanpa perlawanan. Bahkan tidak berdaya ketika dijauhkan dari senjata HS miliknya serta dipisahkan dalam mobil yang berbeda dengan Putri Chandrawati yang justru seharusnya korban Joshua Huta Barat kawal sampai di Rumah Saguling. Bahkan ketika berangkat ke Duren 3 dalam satu mobil dengan Putri Chandrawati, nampak korban Joshua Huta Barat sebagai Karungga hanya menunggu dan mengikuti saja tanpa menunjukkan peranan apa-apa. Menimbang bahwa selanjutnya Putri Chandrawati mengajak terdakwa yang memang loyal dan mempunyai tingkat kepatuhan yang sangat tinggi kepada keluarga saksi Perdisambo dan juga menyuruh Richard Eliezer untuk membawa dan mengamankan senjata steyr tersebut ke dalam lemari penyimpanan senjata di lantai 3 dan menemui Perdisambo di lantai 3 Rumah Saguling untuk menceritakan kepada Perdisambo adanya pelecehan sedemikian rupa sehingga Perdisambo selaku suami tidak tahan mendengar apa yang disampaikan oleh Putri Chandrawati yang mengakibatkan Perdisambo terguncang emosi, marah, geram, menangis, mengepalkan tangannya, akhirnya menghubungi Ricky Rijal dan Richard Eliezer untuk melakukan penembakan terhadap korban Joshua Huta Barat. Pembicaraan mana telah didengar dan dihadiri oleh saksi Chandrawati Putri. Bahkan ketika Richard Eliezer menambah peluru ke dalam magazinnya atas perintah Perdisambo tanpa adanya penolakan, padahal pembicaraan menghilangkan nyawa korban Huta Barat merupakan akibat dari cerita Putri Chandrawati kepada Perdisambo suaminya. Untuk itu kehadiran serta sikap yang demikian diketahui Putri Chandrawati juga menghendaki atas apa yang dilakukan terhadap korban Joshua Huta Barat dan menunjukkan pula maksud menghilangkan nyawa korban Joshua Huta Barat dilakukan di Rumah Saguling lantai 3. Menimbang bahwa untuk isoman di Duren 3 hanyalah merupakan alasan belaka karena Susi yang sudah PCR di Rumah Saguling justru tidak diajak, malahan tinggal di Rumah Saguling. Sementara Ricky Rijal dan terdakwa yang tidak melakukan PCR di Rumah Saguling malah diajak, padahal keduanya tidak melakukan PCR karena akan segera kembali ke Magelang setelah tugasnya mengantarkan Putri Chandrawati selesai. Menimbang bahwa setelah tiba di Duren 3 dengan menggunakan mobil Lexus RX, masuk ke rumah adalah Putri Chandrawati, terdakwa serta Richard Eliezer, sedangkan Ricky Rijal tidak ikut masuk, begitu juga korban Joshua Huta Barat. Ricky Rijal yang sudah mengetahui terampasnya korban Joshua Huta Barat tetap di garasi untuk mengawasi keberadaan Joshua Huta Barat yang berada di halaman belakang rumah. Sementara terdakwa ikut membantu mengantarkan barang-barang milik saksi Putri Chandrawati hingga depan pintu kamar yang berada di lantai 1. Selanjutnya terdakwa tanpa ada yang mengomando langsung menutup pintu rumah bagian depan dan juga menutup akses jalan keluar di depan. Hal tersebut tentu untuk mencegah jangan sampai korban Joshua Huta Barat lari. Tindakan terdakwa tersebut bukanlah suatu kebetulan karena tugas untuk menutup pintu dan balkon lantai 2 di Rumah Duren 3 setiap harinya adalah pekerjaan saksi Dirianto sebagai asisten rumah tangga, di mana sebelumnya saksi Dirianto sudah melaporkan kepada terdakwa bahwa Rumah Duren 3 telah dibersihkan. Menimbang bahwa Perdisambo yang sudah mengetahui keberadaan korban Joshua Barat yang berada di Rumah Duren 3 lalu bergerak dari Rumah Saguling dengan disopiri oleh Prajogo Iftara didampingi oleh saksi Ajan Romer. Tidak berapa lama kemudian Perdisambo berpura-pura menerima telepon dari seseorang dan bertanya ada apa dengan ibu, seolah-olah terjadi sesuatu dengan Putri Chandrawati. Selanjutnya Perdisambo menyuruh mobil berhenti dan memundurkan mobil.
Selanjutnya, Ferdi Sambo turun dari mobil supaya tidak mencurigakan. Saat turun, senjata HS yang dibawanya jatuh dan terlihat oleh Ajan Romer. Kemudian Ferdi Sambo masuk rumah dan bertemu terdakwa. Selanjutnya, Ferdi Sambo menyuruh terdakwa memanggil korban Joshua Huta Barat. Terdakwa melalui Ricky Rizal memanggil korban, menceritakan Joshua Huta Barat sekaligus dengan saksi Ricky Rizal mengawal korban Joshua Huta Barat menghadapnya ke Ferdi Sambo. Sampai di rumah, formasi mereka adalah sebagai berikut. Ricky Rizal berada sejajar dengan terdakwa. Sementara di depan ada Richard Eliezer dan Ferdi Sambo. Sementara Putri Candrawati berada di kamar yang tidak jauh dari mereka. Maksud formasi yang demikian bukanlah tanpa alasan, akan tetapi adalah untuk mencegah jangan sampai ada ruang sedikit pun bagi korban Joshua Huta Barat untuk melarikan diri. Selanjutnya, saksi Ferdi Sambo memegang tengkuk korban Joshua Huta Barat dan menghadapkannya di depan, sehingga posisi adalah korban Joshua Huta Barat berhadapan langsung dengan mereka berempat. Ferdi Sambo memerintahkan korban Joshua Huta Barat yang sudah terdesak itu untuk jongkok. Korban setengah jongkok seraya mengangkat kedua tangannya yang disertai ketakutan, mundur sedikit dan bertanya, apa yang terjadi? Ketika itu juga Ferdi Sambo memerintahkan Richard Eliezer untuk menembak korban Joshua Huta Barat dengan mengatakan, woi tembak, kau tembak cepat, woi kau tembak. Richard Eliezer menembak korban Joshua Huta Barat sebanyak 3 dan 4 kali dengan senjata Glock 17. Korban mengerang kesakitan, oleng dan terhempas ke lantai dengan posisi tertelungkup. Ferdi Sambo mendekat dengan senjata Glock menembak korban Joshua Huta Barat. Erangannya berhenti dan menghilang. Saksi-saksi yang hadir di situ antara lain Richard Eliezer, Ricky Rizal dan terdakwa juga melihat kejadian itu. Karena tempat kejadian itu sangat sempit. Menimbang bahwa sebagaimana fakta persidangan selama korban Joshua Huta Barat dievakuasi ke Rumah Sakit Kramat Jati, maka terdakwa terlebih dahulu menitipkan pisau yang berada dalam tasnya kepada saksi Prajogo Itara. Dan dalam interogasi, Richard Eliezer telah menyampaikan kepada Benny Ali yang juga telah didengar saksi Susanto serta disampaikan pula kepada Ridwan Supranit, saksi Rifaisal Sumwal maupun saksi Sulap Ambo di Duren 3. Dengan mengatakan saya di lantai 2 bersama Bapak Kuat. Kemudian mendengar teriakan ibu minta tolong. Selanjutnya turun dari tangga dan melihat korban Joshua Huta Barat berada di depan kamar ibu dan melihat saya dan terjadilah penembakan. Sedangkan terdakwa mengatakan saya berada di lantai 2 sedang menutup pintu dan mendengar suara tembakan lalu tiarap. Serta saksi Ricky Rizal ketika di garasi menceritakan, saya ada di garasi dan ketika mendengar suara tembakan, saya sembunyi di balik kulkas yang berada di dapur sambil menunjukkan gerakan bagaimana saksi bersembunyi di kulkas. Menimbang bahwa di sisi lain, Putri Candrawati juga menyampaikan skenario kepada Benny Ali dan saksi Susanto di Rumah Saguling pada tanggal 8 Juli 2022 malam, serta kepada saksi Arif Rahman pada tanggal 9 Juli 2022 berkaitan dengan kejadian di Duren 3, di mana saat itu saksi Putri Candrawati baru pulang dari Magelang langsung ke Saguling, masuk kamar, duduk santai, pakai celana pendek. Saat itu korban Joshua Huta Barat masuk melakukan pelecehan, yaitu meraba-raba paha Putri Candrawati. Putri Candrawati teriak. Saat teriak, korban Joshua keluar dan mendengar suara letusan. Skenario mana saat disampaikan oleh Putri Candrawati diselingi isak tangis sedemikian rupa sehingga Benny Ali maupun Arif Rahman terbawa perasaannya melihat keadaan saksi Putri Candrawati, menjadi iba prihatin atas kejadian yang menimpa Putri Candrawati serta tidak mampu memberi pertanyaan lebih lanjut sehingga harus diakhiri dan pamit meninggalkan Rumah Saguling. Menimbang bahwa ternyata cerita bohong atau skenario yang disampaikan masing-masing sesaat setelah kejadian di rumah Duren 3 oleh
Ricky Rizal, terdakwa Richard Eliezer maupun Putri Chandrawati, termasuk tindakan ganti piyama dan celana maupun tangisan yang dilakukan saksi Putri Chandrawati ternyata satu dengan lainnya selaras dan berseriusan serta membentuk suatu cerita yang seolah-olah utuh. Untuk itu tentulah cerita yang demikian tidak begitu saja muncul dan bukan suatu kebetulan, akan tetapi sudah diatur sebelumnya. Menimbang bahwa untuk itu skenario yang disampaikan oleh Ricky Rizal, terdakwa maupun Putri Chandrawati sesaat setelah kejadian telah menunjukkan skenario tersebut sudah ada seluruh korban Yosua Huta Barat ditembak dan dapat dipastikan skenario dalam kurung cerita bohong dibuat di rumah Saguling tepatnya di lantai 3. Hal mana selaras dan sesuai dengan keterangan Richard Eliezer bahwa saksi Ferdy Sambo telah menyampaikan skenario secara berulang-ulang kepadanya di rumah Saguling lantai 3. Menimbang bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan di atas telah dapat diketahui timbulnya maksud menghilangkan nyawa korban Yosua Huta Barat dilakukan di Saguling dari rangkaian perbuatan terdakwa sejak ikut pulang ke Jakarta. Terdakwa yang mengemudikan mobil padahal seharusnya terdakwa harus tinggal di Magelang, di mana dalam perjalanan pulang tersebut terdakwa juga membawa pisau yang digunakan untuk menjaga korban Yosua Huta Barat yang dimasukkan ke dalam tas selempang. Akibat keributan di belakang, terdakwa mengancam akan membunuh korban Yosua Huta Barat bila berani naik ke atas, ikut dua kali ke lantai 3 di rumah Saguling yang merupakan ruang pribadi keluarga. Siapapun baik asisten rumah tangga maupun ajudan tidak dapat masuk tanpa izin. Untuk itu diajaknya terdakwa oleh saksi Putri Chandrawati ke lantai 3 rumah Saguling. Tentu disebabkan terdakwa dianggap penting oleh Putri Chandrawati dan kerana terdakwa sangat penting untuk menambah keyakinan Ferdy Sambo atas kebenaran cerita Putri Chandrawati yang telah disampaikan kepada Ferdy Sambo melalui telepon pada tanggal 8 Juli 2022 dini hari. Apalagi terdakwa telah mengatakan sebelumnya kepada saksi Putri Chandrawati Magang, ibu harus lapor bapak biar di rumah ini tidak ada duri dalam rumah tangga. Bahkan terdakwa telah mengajar korban Yosua dengan menggunakan pisau. Selanjutnya ikut ke rumah Duren 3 mantar saksi Putri Chandrawati. Padahal terdakwa tidak ikut PCR, masuk ke dalam rumah dan tanpa dikomando langsung menutup pintu rumah bagian depan untuk menutup jalan keluar bagi korban Yosua Huta Barat. Menutup pintu balkon, memanggil korban yang saat itu berada di taman samping rumah melalui Ricky Rizal. Ikut mengawal masuk saksi korban, berdiri di barisan kedua di belakang Ferdy Sambo dan Richard Eliezer sebagai pelapis kedua mana tahu korban Yosua Huta Barat melawan. Menimbang bahwa dalam rangkaian tindakan atau perbuatan tersebut terdakwa mempunyai ruang waktu antara munculnya maksud membunuh korban dengan pelaksananya. Selanjutnya tenggang waktu yang ada harusnya dapat digunakan terdakwa untuk mencegah atau membatalkan hilangnya nyawa korban Yosua Huta Barat. Tetapi hal ini tidak dilakukan terdakwa, justru terdakwa melakukan tindakan sebagaimana telah diuraikan di atas untuk mendukung dan merealisasikan rencana tersebut, sehingga keadaan demikian menunjukkan hilangnya nyawa korban Yosua Huta Barat telah dipertimbangkan terdakwa dengan tenang. Oleh karenanya telah ternyata penghilangan nyawa korban Yosua Huta Barat telah direncanakan terlebih dahulu dan terdakwa terlibat di dalamnya. Menimbang bahwa dari pertimbangan tersebut di atas, maka majelis hakim berpendapat unsur ketiga telah pula terbukti secara hukum. Menimbang bahwa sebagaimana bukti perekaman CCTV frame 561160 sampai dengan frame 56643 yang ditayangkan di persidangan serta berdasarkan keterangan terdakwa Ricky Rizal serta saksi Richard Eliezer, mobil Lexus B1 Mah tiba di rumah Duren 3 pukul 17.06, pukul 17.07 korban Yosua Huta Barat turun dari mobil dan membuka pagar rumah. Setelah itu Putri Chandrawati turun serta diikuti terdakwa masuk ke dalam rumah melalui garasi menuju pintu dapur yang sudah dibuka terdakwa sebelumnya menuju kamar utama di lantai 1. Jadi terdakwa langsung menutup pintu rumah bagian depan dan naik ke lantai 2 serta menutup pintu lantai 2 balkon. Saksi Richard Eliezer sendiri naik ke lantai 2, masuk kamar ajudan berdoa mengingat apa yang dilakukannya sungguh berat. Saksi Ricky Rizal tidak masuk ke dalam rumah
rumah dinas Duren 3, tetapi tetap berdiri di garasi, sedangkan korban Yosua Huta Barat berdiri di taman halaman rumah dinas Duren 3. Menimbang bahwa beberapa kemudian, tepatnya pukul 17.10, dengan mengendarai mobil dinas Lexus LX 570 hitam, Ferdi Sambo, Ajan Romer, dan saksi Prajogo Wikaton sebagai supir dengan dikawal oleh saksi Farhan Sabila, pengawal motor saksi Ferdi Sambo, sampai di pertigaan jalan Duren 3. Terdengar suara Ferdi Sambo yang memegang HP, halo, serta bertanya kepada Ajan Roben dan saksi Prajogo, ada apa dengan ibu? Berhenti. Berhubung dengan itu, Pak Jogo menghentikan mobil. Selanjutnya, Ajan Romer turun lebih dulu. Kemudian mobil berjalan maju melewati pintu pagar sampai rumah dinas Duren 3. Setelah itu, Ferdi Sambo menyuruh Prajogo Itara menghentikan mobil. Setelah melewati depan rumah dinas Duren 3, setelah berhenti, Ferdi Sambo bergegas turun dari mobil di mana Sinta Amin banyak terjatuh. Melihat kejadian itu, Ajan Romer berinisiatif hendak mengambil, akan tetapi dicegah oleh Ferdi Sambo dengan mengatakan, biar saya saja yang mengambil. Senjata api kemudian diambil oleh Ferdi Sambo, dimasukkan ke dalam kantong celana sebelah kanan yang menurut Ajan Romer adalah jenis HS. Menimbang bahwa sebagaimana fakta persidangan telah saksi Ferdi Sambo masuk ke rumah dan bertemu terdakwa di lantai 1 dengan nada tinggi mengatakan, "Wat, Ricky mana dan Yosua? Panggil." Di saat yang bersamaan, Richard Eliezer mendengar suara saksi Ferdi Sambo turun ke lantai 1 menemui Ferdi Sambo dan berdiri di samping kanan Ferdi Sambo. Lalu Ferdi Sambo mengatakan kepada Richard Eliezer, "Kokang senjatamu." Setelah itu Richard Eliezer mengokang senjata dan menyelipkan di pinggang sebelah kanan. Menimbang bahwa atas perintah Ferdi Sambo, terdakwa keluar melalui pintu dapur menuju garasi, menghampiri Ricky Rizal yang berdiri dekat garasi dekat bak sampah dengan mengatakan, "Om, dipanggil Bapak sama Joshua." Mendengar perkataan tersebut, Ricky Rizal menghampiri korban Joshua Huta Barat yang sedang berada di halaman samping rumah serta memberitahu kepada korban Joshua Huta Barat bahwa dirinya dipanggil oleh Ferdi Sambo. Kemudian atas penyampaian Ricky Rizal, korban Joshua Huta Barat berjalan masuk ke dalam rumah melewati garasi dan pintu dapur menuju ruang tengah dekat meja makan di situ yang diikuti oleh Ricky Rizal maupun terdakwa. Menimbang bahwa berdasarkan transaksi Richard Eliezer sampai ruang tengah dekat meja makan, Ferdi Sambo langsung mengenal leher bagian belakang korban Joshua Huta Barat, mendorong ke depan sehingga posisinya telah berada di depan tangga berhadapan dengan Ferdi Sambo. Untuk posisi saksi Eliezer berada di samping kanan Ferdi Sambo, terdakwa berada di belakang Ferdi Sambo, sedangkan Ricky Rizal di belakang saksi Richard Eliezer. Kemudian Ferdi Sambo langsung mengatakan kepada korban Joshua Huta Barat dengan perkataan, "Jongkok kamu." Korban Joshua Huta Barat mengangkat kedua tangannya menghadap ke depan sejajar dada, sempat mundur sedikit dan berkata, "Ada apa ini?" Selanjutnya Ferdi Sambo berteriak dengan suara keras kepada Richard Eliezer dengan mengatakan, "Woi, tembak, kau tembak cepat kau tembak." Mendengar teriakan dari Ferdi Sambo tersebut, Richard Eliezer langsung mengarahkan senjata api Glock 17 ke tubuh korban Joshua Huta Barat dan menembakkan senjata api miliknya sehingga... Ya, pemirsa, Anda masih menyaksikan sidang lanjutan vonis dari hakim yang membacakan unsur-unsur pidana bagi terdakwa Kuat Ma'ruf atas kasus pembunuhan berencana Brigadir Yosua Huta Barat. Dan saat ini kita masih menantikan apa vonis yang akan dijatuhkan hakim anggota kepada Kuat Ma'ruf dan juga Ricky Rizal pada persidangan hari ini. Namun breaking news akan kami lanjutkan sesaat lagi. Usai jeda, tetaplah bersama kami.